Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alexander Lawson lahir di tengah gemerlap kekayaan. Sebagai pewaris keluarga miliarder di Amerika Serikat, hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, pendidikan terbaik, dan kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun berbeda dari kebanyakan keluarga kaya lainnya, orang tuanya memiliki pandangan unik. Mereka tidak ingin memaksakan agama tertentu kepadanya. Sejak kecil, Alexander diajak berkeliling dunia, mengenal berbagai agama dan filosofi kehidupan. Dari kuil-kuil di India, hingga gereja-gereja megah di Eropa, ia belajar langsung dari pemuka agama. Orang tuanya berharap, suatu hari nanti, ia akan memilih jalan hidupnya sendiri. Jalan yang paling benar menurut hatinya. Namun dalam pencarian panjangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di sebuah negeri yang asing baginya, Alexander menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Alexander Lawson tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kemewahan. Rumahnya bukan sekedar rumah biasa, melainkan sebuah pensiun bawah di kawasan elit New York. Lengkap dengan kolam renang, taman yang luas, dan koleksi mobil sport yang jarang dimiliki orang lain. Sebagai anak satu-satunya dari Ethan dan Olivia Lawson, dua pengusaha sukses di bidang teknologi dan investasi, Alexander memiliki akses ke semua hal yang diinginkan kebanyakan anak seusianya. Pendidikan terbaik, perjalanan keliling dunia, dan fasilitas tanpa batas. Namun satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan miliarder adalah cara orang tuanya mendidiknya. "Kami tidak akan memaksamu mengikuti agama tertentu," ujar Ethan pada suatu hari. "Kau harus menemukannya sendiri." Itulah prinsip yang selalu dipegang oleh keluarga Lawson. Mereka percaya bahwa keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi harus ditemukan dengan kesadaran dan pemahaman. Sejak kecil, Alexander telah diajarkan untuk berpikir kritis. Ia membaca berbagai buku filsafat dan agama, berdiskusi dengan orang-orang berpengetahuan luas, dan mengembangkan rasa ingin tahu yang besar tentang makna hidup. Namun meskipun ia hidup dalam kenyamanan, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Untuk apa semua ini? Ia melihat orang-orang di sekitarnya sibuk mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan, tetapi tetap merasa kosong. Bahkan beberapa teman keluarganya yang super kaya seringkali mengalami depresi atau kecanduan narkoba. Apa sebenarnya tujuan hidup? Pertanyaan itu terus menghantuinya, dan untuk menemukan jawabannya, orang tuanya memutuskan untuk membawanya dalam perjalanan keliling dunia. Alexander menatap keluar jendela jet pribadi keluarganya, melihat pemandangan kota Mumbai yang padat dan penuh warna. Ini adalah kali pertama ia menginjakkan kaki di India, sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan spiritualitas. "Aku ingin kau melihat bagaimana orang-orang di sini mencari kedamaian," kata Olivia, ibunya saat mereka turun dari pesawat. "Banyak dari mereka menjalani hidup sederhana, tetapi memiliki kebahagiaan yang mungkin tak bisa dibeli dengan uang." Mereka mengunjungi kuil-kuil Hindu yang megah, melihat orang-orang berdan di tepi sungai Gangga, dan mendengar kisah-kisah tentang reinkarnasi serta karma seorang pandit ataupun pendeta Hindu. Menjelaskan kepada Alexander bahwa kehidupan ini hanyalah satu dari sekalian banyak kehidupan yang harus ia jalani untuk mencapai moksha, ataupun pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Alexander mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terpesona dengan keindahan, ritual, dan ketenangan para pemeluk Hindu. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya bingung. Bagaimana mungkin seseorang dihukum atau diberi ganjaran atas sesuatu yang tidak diingatnya dari kehidupan sebelumnya? Tanyanya pada ayahnya setelah mereka keluar dari kuil. Ethan tersenyum. Itulah salah satu misteri besar dalam kepercayaan ini. Tidak semua orang merasa perlu mengingat masa lalunya. Mereka hanya percaya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Setelah beberapa hari di India, mereka melanjutkan perjalanan ke Dharamsala, tempat tinggal Dalai Lama, dan pusat ajaran Buddha di India. Di sana, Alexander belajar tentang meditasi, keseimbangan batin, dan bagaimana melepaskan diri dari nafsu duniawi untuk mencapai nirwana. Ia mencoba bermeditasi di sebuah biara, duduk bersila seperti para biksu di sekelilingnya. Namun pikirannya terus berkelana. Bagaimana mungkin seseorang melepaskan semua keinginan duniawi?
Bukankah manusia diciptakan dengan perasaan dan harapan? Setelah beberapa minggu belajar, Alexander menyadari ajaran Hindu dan Buddha memiliki keindahan tersendiri, tetapi belum memberikan jawaban yang benar-benar memuaskan hatinya. Dalam perjalanan kembali ke hotel, ia menatap keluar jendela mobil, melihat seorang pria tua dengan pakaian sederhana yang duduk di pinggir jalan. Meskipun terlihat miskin, pria itu tersenyum dengan damai, seolah-olah tidak memiliki beban dunia. Alexander merasa kagum, tetapi juga semakin bertanya-tanya. Apa rahasia kebahagiaan sejati? Ketika pesawat mereka lepas landas, meninggalkan Alexander menoleh ke orang tuanya dan berkata, "Aku belajar banyak hal di sini, tetapi aku merasa masih ada yang kurang. Aku ingin terus mencari." Ethan dan Olivia saling berpandangan, lalu tersenyum. "Perjalanan kita masih panjang, Alex," kata ayahnya. "Kita akan terus mencari hingga kau menemukan jawabannya." Setelah meninggalkan India, keluarga Lawson tiba di Roma, Italia, kota yang syarat sejarah dan menjadi pusat agama Kristen. Dari bandara, mereka langsung menuju Vatikan, negara terkecil di dunia yang menjadi pusat kekuasaan gereja Katolik. Setibanya di sana, Alexander terpesona oleh arsitektur megah, Basilika Santo Petrus, kubah raksasa, patung-patung marmer, dan lukisan-lukisan indah karya Michelangelo, mencerminkan kebesaran agama ini. "Hari ini kita akan bertemu seorang kardinal," kata Ethan saat mereka berjalan melewati alun-alun Santo Paulus. Alexander merasa bersemangat. Ia ingin memahami bagaimana agama yang memiliki miliaran pengikut ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya. Di sebuah ruangan megah, di dalam Alexander duduk berhadapan dengan Kardinal Giovanni, seorang pria tua yang ramah dengan jubah merah khasnya. "Apa yang ingin kau ketahui, anak muda?" tanya sang kardinal dengan senyum hangat. Alexander berpikir sejenak sebelum bertanya. "Saya ingin tahu tentang Tuhan. Dalam agama Kristen, bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia?" Kardinal Giovanni tersenyum. "Itulah misteri iman anak. Kami percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia." Alexander mengeringin. "Tapi jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa ia harus turun ke dunia dan menderita? Mengapa tidak mengampuni dosa manusia begitu saja?" Sang kardinal terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena kasih Tuhan begitu besar, sehingga ia rela berkorban bagi umatnya." Alexander mengangguk, tetapi ia merasa jawabannya masih belum memuaskan. Ia melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan konsep Trinitas? Bagaimana mungkin Tuhan itu satu, tetapi juga tiga?" Kardinal tersenyum lagi. "Trinitas adalah misteri yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan manusia. Seperti matahari yang memiliki cahaya dan panas, Tuhan juga memiliki tiga aspek yang berbeda, tetapi tetap satu." Alexander mengerti analoginya, tetapi hatinya masih belum bisa menerima sepenuhnya. Setelah pertemuan itu, ia berjalan-jalan di dalam basilika, merenungkan semua yang telah didengarnya. Ia mengagumi keindahan gereja dan dedikasi umat Kristiani dalam beribadah, tetapi pertanyaannya tetap belum terjawab sepenuhnya. Malam itu, Alexander dan keluarganya menghadiri kebaktian di kapel Sistina Suara Paduan Suara yang merdu menggema. Di dalam ruangan yang dihiasi lukisan-lukisan megah, Alexander menutup matanya, mencoba merasakan kehadiran Tuhan. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang masih mengganjal. Ia merasa bahwa konsep Tuhan dalam Kristen terlalu rumit dan sulit dipahami. Ia menginginkan sesuatu yang lebih sederhana, lebih masuk akal. Saat mereka kembali ke hotel, Alexander berkata kepada orang tuanya, "Aku sangat menghormati ajaran Kristen, tetapi aku masih belum menemukan apa yang aku cari." Olivia tersenyum dan menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, Alex. Masih ada banyak hal yang bisa kita pelajari." Ethan menambahkan, "Perjalanan kita belum selesai. Kita akan terus mencari." Dan dengan itu mereka bersiap untuk destinasi berikutnya. Setelah meninggalkan Vatikan, keluarga Lawson melanjutkan perjalanan mereka ke timur jauh. Kali ini mereka mengunjungi Jepang dan Tiongkok, dua negara yang kaya dengan filosofi hidup dan ajaran spiritual yang berbeda dari agama-agama yang telah mereka pelajari sebelumnya. Alexander merasa penasaran.
Sejauh ini, ia telah mengenal konsep karma dan reinkarnasi dalam Hindu dan Buddha, serta konsep ketuhanan dalam Kristen. Namun di Timur, ia akan menghadapi sesuatu yang lebih unik. Ajaran yang tidak selalu berpusat pada Tuhan, tetapi lebih pada keseimbangan hidup dan harmoni dengan alam. Perhentian pertama mereka adalah Kyoto, kota yang dikenal sebagai pusat budaya Jepang. Di sini, Alexander belajar tentang ajaran Shinto dan Zen Buddhism. Di sebuah kuil, Shinto seorang pendeta tua menjelaskan, "Kami tidak menyembah Tuhan dalam arti yang sama seperti agama lain. Kami menghormati kami roha suci yang ada di dalam, di pohon, di sungai, di angin." Alexander mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menghargai filosofi ini, tetapi ia bertanya-tanya, jika tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, lalu dari mana semua ini berasal? Pendeta itu tersenyum. Itu bukan pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang penting adalah bagaimana kita hidup dengan seimbang dan selaras dengan alam. Alexander mengangguk, tetapi dalam hati ia merasa masih ada sesuatu yang kurang. Ia percaya bahwa alam semesta terlalu kompleks untuk sekedar ada begitu saja tanpa pencipta. Setelah itu, ia mengikuti sesi meditasi Zen di sebuah kuil Buddha. Duduk bersila dengan punggung tegak, ia mencoba menenangkan pikirannya. Seperti yang diajarkan oleh seorang biksu Zen. Biarkan pikiranmu mengalir seperti sungai, kata biksu itu. Jangan menolak pikiran yang datang, tetapi juga jangan berpegang padanya. Alexander mencoba, tetapi pikirannya terus berputar. Ia merenungkan semua yang telah ia pelajari sejauh ini. Mengapa aku masih merasa kosong? Perjalanan mereka berlanjut ke Tiongkok, tempat di mana ia belajar tentang Konfusianisme dan Taoisme. Seorang sarjana Konfusianisme menjelaskan kepadanya, Konfusianisme bukan agama, tetapi lebih kepada cara hidup. Fokusnya adalah pada etika, keluarga dan hubungan sosial yang harmonis. Alexander menghargai nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Konfusius, tetapi ia menyadari ajaran ini tidak menawarkan konsep ketuhanan yang jelas. Di sisi lain, Taoisme mengajarkan tentang yin dan yang, keseimbangan dalam alam semesta. Kau harus mengikuti, tahu jalan alami kehidupan. Kata seorang guru tahu jangan melawan arus, tetapi mengalir bersama kehidupan. Ajaran ini terdengar menarik bagi Alexander, tapi lagi-lagi ia merasa bahwa filosofi ini lebih banyak berbicara tentang keseimbangan dan ketenangan batin, bukan tentang Tuhan. Saat mereka meninggalkan Tiongkok, Alexander duduk termenung di dalam pesawat. Ada banyak kebijaksanaan di sini, katanya kepada ibunya, tetapi aku masih belum menemukan apa yang benar-benar aku cari. Olivia tersenyum lembut. Mungkin itu pertanda bahwa perjalanan kita belum selesai. Ethan menimpali. Tujuan kita berikutnya mungkin akan memberimu jawaban yang lebih mendalam. Alexander menatap keluar jendela pesawat, sementara ayahnya melanjutkan, dan kita akan pergi ke suatu tempat. Pesawat keluarga Lawson mendarat di Istanbul, kota yang menjadi jembatan antara timur dan barat. Alexander menatap keluar jendela, melihat menara-menara masjid menjulang tinggi, berpadu dengan bangunan-bangunan modern. Kota ini punya sejarah panjang, kata Ethan ayahnya. Dulu ini adalah Konstantinopel, pusat kekaisaran Bizantium, sebelum dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah. Alexander sudah banyak membaca tentang sejarah kota ini, tetapi kali ini ia datang bukan sebagai turis, melainkan sebagai pencari kebenaran. Saat mereka tiba di hotel, suara azan dari Masjid Biru menggema di udara. Alexander terdiam, merasakan sesuatu yang berbeda. Apa itu, tanyanya? Itu panggilan salat bagi umat Islam, jawab ibunya. Alexander merasa ada sesuatu yang unik dalam suara itu, tidak seperti lonceng gereja atau mantra meditasi. Azan terdengar penuh keyakinan dan kekuatan. Malam itu, mereka pergi ke Masjid Sultan Ahmed ataupun Masjid Biru. Alexander memperhatikan bagaimana orang-orang berwudu sebelum masuk ke masjid. Ia melihat jamaah berdiri dalam barisan rapi, melakukan gerakan yang sama dalam salat. Ini seperti meditasi, pikirnya, tapi lebih terarah, lebih terstruktur. Selesai salat, seorang pria tua menyapa mereka dengan ramah. Apakah kalian turis? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Kami sedang melakukan perjalanan spiritual untuk anak kami, jawab Olivia. Pria itu tersenyum.
Kalau begitu, selamat datang di Turki. Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan logika. Jika kalian punya pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab. Alexander merasa tertarik. Ia ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya, mereka mengunjungi seorang ulama terkenal di Istanbul, Syekh Hamzah. Ia adalah seorang pria paruh baya dengan wajah teduh dan senyum hangat. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak, dan tidak diperanakan, kata Syekh Hamzah. Alexander mengangguk. Ia teringat pertanyaannya di Vatikan tentang Trinitas. Jadi, dalam Islam Tuhan tidak pernah berubah menjadi manusia? Tanyanya tepat sekali. Jawab Syekh Hamzah, Allah tidak membutuhkan bentuk fisik untuk dikenal. Dia menciptakan kita bukan untuk sekedar percaya tanpa berpikir, tetapi untuk menggunakan akal kita dalam mencari kebenaran. Jawaban itu membuat Alexander berpikir, di agama lain dia selalu menemukan konsep ketuhanan yang sulit dipahami. Tapi dalam Islam, konsepnya sederhana dan logis. Apa tujuan hidup menurut Islam? Tanyanya lagi. Untuk menyembah Allah dan menjalani hidup dengan mengikuti petunjuknya, jawab sang ulama. Islam bukan hanya ibadah, tapi juga tentang bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, mencari ilmu, dan menjalani hidup dengan keseimbangan. Alexander merasa jawabannya masuk akal. Tidak ada konsep yang bertentangan dengan logika. Syekh Hamzah memberikan Alexander sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Bacalah dengan hati yang terbuka. Katanya jangan hanya mencari kesalahan tapi carilah kebenaran. Malam itu Alexander mulai membaca. Ia membuka surat Al-Ikhlas. Katakanlah di Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat-ayat itu begitu sederhana tapi penuh makna. Ia membaca lebih jauh dan menemukan ayat yang membahas tentang penciptaan manusia, alam semesta, dan tujuan hidup. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan 1400 tahun yang bisa menjelaskan hal-hal ini dengan begitu jelas? Perlahan hatinya mulai terbuka. Ia merasa bahwa Islam bukan hanya agama, tapi cara hidup yang menyeluruh. Alexander menghabiskan beberapa minggu di Turki untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Ia menghadiri kajian, berdiskusi dengan ulama, dan bahkan mencoba berpuasa. Semakin ia belajar, semakin ia merasa menemukan apa yang selama ini ia cari. Aku ingin belajar lebih dalam tentang Islam, katanya kepada kedua orang tuanya. Aku ingin tinggal lebih lama di sini. Olivia menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat keyakinan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ethan menghela nafas dan tersenyum. Kalau ini yang benar-benar kau yakini, kami akan mendukungmu. Alexander tersenyum. Ia merasa bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan dengan itu kehidupannya akan berubah selamanya. Alexander memutuskan untuk menetap Istanbul lebih lama. Ia ingin mendalami Islam secara langsung, bukan hanya dari buku atau ceramah, tetapi dengan mengalami kehidupan sebagai seorang Muslim. Pagi pertama setelah keputusannya, ia bangun lebih awal untuk salat subuh di masjid dekat penginapan. Saat ia melangkah masuk, suara lantunan ayat suci dari imam menggema menggetarkan hatinya. Dulu aku melihat ibadah sebagai kewajiban semata, tapi sekarang aku merasakannya sebagai bentuk kedekatan dengan Tuhan. Setelah salat, seorang pemuda mendekatinya. Assalamualaikum, namaku Yusuf. Aku mendengar kamu sedang belajar Islam. Alexander tersenyum. Waalaikumsalam. Iya, aku baru mulai belajar. Yusuf mengajaknya berbincang. Ia berasal dari Inggris, pindah ke Turki setelah masuk Islam beberapa tahun lalu. Awalnya sulit, kata Yusuf, tapi semakin lama semakin terasa indah. Alexander merasa nyaman berbicara dengannya. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang keimanan, tetapi juga tentang persaudaraan. Hari-hari berikutnya, Alexander mulai belajar dasar-dasar Islam. Ia belajar mengenal rukun iman dan rukun Islam, belajar membaca Al-Quran, dan belajar memahami sejarah Nabi Muhammad. Ia juga mulai menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saat makan di restoran, ia memastikan makanannya halal. Saat bertemu orang, ia mulai mengucapkan salam. Dan yang paling sulit, ia mulai menjaga perkataannya dan mengendalikan emosinya. Aku dulu berpikir agama hanya soal ritual, katanya pada suatu malam kepada ibunya.
Tapi Islam mengajarkanku tentang disiplin, kesabaran dan akhlak yang baik. Olivia tersenyum. Aku melihat perubahan besar dalam dirimu, Alex. Kau terlihat lebih tenang dan lebih yakin dengan hidupmu. Ethan ayahnya menatap putranya dengan penuh kebanggaan. Aku mungkin belum sepenuhnya memahami Islam, tapi aku melihat bahwa itu membawa dampak baik untukmu. Namun perjalanannya tidak mudah. Suatu hari saat ia berbincang dengan beberapa mahasiswa di sebuah kafe, seorang pria asing mendengar pembicaraan mereka dan mendekat dengan sinis. "Kau dari Amerika. Kenapa memilih agama ini?" tanyanya dengan nada meremehkan. Alexander menatap pria itu dengan tenang. "Karena aku mencari kebenaran, aku menemukannya dalam Islam." Pria itu tertawa sinis. "Islam itu agama yang kaku. Kau hanya terjebak dalam dogma." Alexander tersenyum. "Sebelumnya, aku telah mempelajari banyak agama dan filosofi. Islam adalah satu-satunya yang memberikan jawaban logis dan menyeluruh. Bukan karena warisan budaya atau paksaan, tapi karena keyakinan yang aku temukan sendiri." Pria itu terdiam lalu pergi begitu saja. Yusuf menepuk bahunya. "Kau menjawab dengan sangat baik, Alex. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan dan tidak membalas kebencian dengan kebencian." Alexander mengganggu. Ia semakin yakin bahwa Islam bukan sekedar keyakinan, tetapi juga cara hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Setelah beberapa bulan di Turki, Alexander akhirnya merasa siap untuk kembali ke Amerika. "Sekarang aku ingin menyelesaikan kuliahku dan menjalani hidup sebagai seorang muslim di negaraku sendiri," katanya kepada orang tuanya. "Kau yakin bisa menghadapi tantangan di sana?" tanya ibunya. Alexander tersenyum. "Islam mengajarkanku keteguhan hati. Aku tahu akan ada tantangan, tapi aku siap menghadapinya." Ethan menepuk pundaknya. "Kami selalu mendukungmu." Dan dengan itu, Alexander kembali ke tanah kelahirannya. Tapi kali ini, ia bukan lagi anak yang kebingungan menjadi kebenaran. Ia adalah seorang muslim, dan perjalanan barunya baru saja dimulai.